Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang program Java mengenai polimorfisme. Pertama-tama, saya akan mulai dengan method overriding. Fungsi overriding merupakan fungsi yang didefinisikan dari kelas 1 yang kemudian didefinisikan lagi di kelas 2 atau kelas turunan dari kelas 1 dengan tujuan untuk dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi adalah hanya perintah yang terdapat di dalam fungsi tersebut. Nah, ini contohnya dari ketiga perintah di atas. Dari ketiga perintah ini merupakan perintah untuk melakukan proses pembuatan objek dari kelas hewan. Kemudian tiga perintah yang di bawahnya lagi ini adalah yang akan memanggil sebuah fungsi makan di dalam objek hewan kelas dari kelas hewan. Kemudian di sini ada di kelas hewan ini. Nah, ini merupakan kode keterangan yang menandakan bahwa fungsi yang ada di bawah adalah kelas override. Dan jika di running akan menghasilkan outputnya akan menghasilkan makanan hewan, sapi makan rumput, dan kucing makan ikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parent. Nah, ini merupakan sebuah fungsi dengan berparameter sebagai objek. Nah, kedua perintah tersebut memanggil fungsi yang ada di dalam dari objek kelas hewan. Perintah di atas berguna untuk membuat sebuah objek dari kelas singa dan harimau. Nah, perintah di atas merupakan proses untuk memanggil fungsi coba di atas. Sini ada program harimau, kemudian ada program hewan, dan program singa. Jika saya ini akan menghasilkan output seperti ini. Singa makan, singa berburu, harimau makan, harimau berburu. Selanjutnya saya akan menjelaskan program string object. Nah, perintah ini membuat objek dari kelas hewan. Kedua perintah di atas. Nah, ini perintah ini akan memanggil fungsi makan dan berburu dari kelas hewan. Jadi perintah ini merupakan perintah untuk melakukan tipe casting terhadap objek yang bertipe hewan ke bertipe singa. Gunanya untuk dapat melakukan proses pemanggilan fungsi tidur yang ada di dalam kelas singa. Ini. Dan ini kode program pada kelas hewan. Dan ini kode program pada kelas singa. Nah, dan jika di running akan menghasilkan output singa makan, singa berburu, singa tidur. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang abstract class. Masuk ke abstract class. Nah, jadi abstract class itu merupakan sebuah kelas yang tidak dapat digunakan untuk membuat sebuah objek. Fungsi dari kelas bersyarat adalah untuk mendefinisikan sebuah variabel atau mendeklarasikan sebuah fungsi. Lalu bagaimana cara menggunakan fungsi atau data member dari kelas objek? Sebenarnya kita dapat memanggilnya melalui kelas turunannya. Kalau kita mendefinisikan fungsi abstrak di kelas abstrak, maka fungsi tersebut wajib diimplementasikan di kelas turunannya. Dan yang perlu diperhatikan, kita hanya dapat
mengimplementasikan satu fungsi abstrak di kelas turunannya. Artinya ketika kita ingin mengimplementasikan fungsi abstrak tersebut, maka kita harus mendefinisikan lagi sebuah kelas baru yang memiliki hubungan pewarisan dari kelas abstrak hewannya. Nah, di sini abstrak hewan, kemudian abstrak poin makan. Di sini merupakan pendefinisian sebuah fungsi abstrak yang wajib diimplementasikan di kelas turunannya. Kemudian di sini merupakan pendefinisian sebuah fungsi abstrak yang wajib diimplementasikan di kelas turunannya. Dari kelas harimau. Di sini merupakan sebuah pengimplementasian terhadap fungsi abstrak yang dideklarasikan di kelas abstrak hewan. Nah, ini. Kemudian di sini merupakan sebuah pengimplementasian terhadap fungsi abstrak yang kita deklarasikan di kelas abstrak hewan tadi. Nah, dan jika saya running akan menghasilkan output seperti ini. Nah, singa makan, singa berburu, harimau makan, harimau berburu. Baik, sekianlah penjelasan mengenai overloading, parent, string object, dan abstrak class. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.